Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang Rama, seorang miliarder yang kehidupannya berubah drastis setelah sebuah makan malam yang tidak terduga membawanya berhadapan kembali dengan Marina, mantan istrinya. Di restoran mewah yang dulu menjadi saksi bisu kisah cinta mereka, Rama terkejut menemukan Marina bekerja sebagai pelayan dan sedang hamil. Perjumpaan ini memicu rangkaian peristiwa yang menguji pemahaman Rama tentang kebahagiaan, tanggung jawab, dan apa artinya mencintai seseorang secara tulus. Kisah ini mengajak kita menyelami bagaimana Rama dan Marina menghadapi masa depan yang tak terduga, mencari makna baru dalam ikatan yang pernah mereka anggap telah usai. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Rama Ardhana, seorang miliarder di usia 40 tahun, duduk di balkon apartemennya yang menghadap ke skyline kota yang berkilauan. Lampu-lampu kota berpendar seperti permata di kejauhan, menciptakan pemandangan malam yang memesona. Namun, di balik kilauan itu, Rama merasa ada kekosongan yang mendalam. Hartanya yang tak terhitung jumlahnya tak mampu mengisi rasa sepi yang merayap dalam hatinya. Malam itu, langit terasa lebih gelap, dan bintang-bintang seolah sembunyi, mencerminkan kegelapan yang kini menguasai pikirannya. 4 bulan yang lalu, Rama dan Marina, wanita yang telah menemaninya selama lebih dari 1 dekade, memutuskan untuk berpisah. Perceraian mereka bukanlah kejutan bagi banyak orang yang mengenal mereka, mengingat pernikahan mereka sudah lama terasa seperti perjanjian bisnis ketimbang ikatan suci. Rama dan Marina telah berubah, berkembang jauh dari orang-orang muda yang dulu jatuh cinta tanpa beban. Marina, dengan kelembutan dan kebijaksanaannya, pernah menjadi pelabuhan bagi Rama di tengah badai kehidupan. Namun, seiring waktu, kebutuhan mereka berubah, dan jarak di antara mereka semakin melebar. Rama mengingat kembali hari-hari awal mereka, ketika ia masih seorang pengusaha muda yang penuh ambisi, dan Marina adalah seorang mahasiswa seni yang penuh gairah. Mereka bertemu di sebuah pameran seni, di mana Marina memamerkan karyanya. Rama terpesona bukan hanya oleh keindahan karya seni Marina, tetapi juga oleh semangat dan kecerdasannya. Mereka segera menjadi tak terpisahkan, bersama-sama mengarungi gelombang kesuksesan dan kegagalan. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan dari tuntutan karir Rama sebagai miliarder dan kurangnya waktu bersama mulai memberikan tekanan pada pernikahan mereka. Rama terlalu sering terlibat dengan pekerjaan, dan Marina merasa terpinggirkan, seolah-olah dia hanyalah aksesori dalam kehidupan Rama yang mewah. Pernikahan mereka, yang dulu penuh dengan tawa dan keintiman, perlahan-lahan menjadi formalitas yang kaku. Ketika keputusan untuk bercerai akhirnya dibuat, ada sedikit perlawanan dari kedua pihak. Keduanya merasa lega, seolah beban telah diangkat dari bahu mereka, tetapi bagi Rama, kelegaan itu segera digantikan oleh kekosongan. Dia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mengenal dan memahaminya di luar kekayaan dan kesuksesannya. Dalam keheningan malam itu, dengan hanya suara gemercik air dari kolam renang di lantai atas yang menemani kesendiriannya, Rama merenung. Dia menyadari bahwa kekayaan material yang dia kumpulkan selama ini tidak pernah benar-benar memuaskan hatinya. Rama mulai bertanya-tanya apakah keputusan untuk membiarkan Marina pergi adalah kesalahan. Meskipun dia tahu tidak mungkin kembali ke masa lalu, bagian dari dirinya berharap untuk kesempatan kedua, untuk kesempatan untuk membuat segalanya benar. Mungkin, dalam keheningan malam yang tak terduga ini, Rama bisa menemukan jalan kembali ke hal yang paling dia rindukan, cinta sejati. Pada malam yang tak terlupakan itu, Rama membawa Eva, pacar barunya, ke salah satu restoran paling eksklusif di kota. Restoran ini, dengan dekorasi yang megah dan pemandangan kota yang memukau dari lantai atas gedung tinggi, adalah tempat yang pernah menjadi simbol cinta antara dia dan Marina. Namun, kali ini, dia datang dengan niat untuk menunjukkan kepada dunia, dan mungkin kepada dirinya sendiri, bahwa ia sudah melangkah lebih jauh. Eva, yang selalu tampil glamor dan menarik, mengenakan gaun malam yang elegan dan menyilaukan semua mata yang memandang. Rama, di sisi lain, terlihat sempurna dalam setelan jas rapi yang menunjukkan statusnya. Mereka disambut dengan hangat saat memasuki restoran. Cahaya lilin menyambut setiap tamu dengan kehangatan dan romantisme yang khas.
Musik lembut mengalun dari piano grand di sudut ruangan, menambah suasana magis pada malam itu. Mereka duduk di meja yang biasa dipesan oleh Rama dan Marina dulu, sebuah meja terpencil dengan pemandangan langsung ke gemerlap lampu kota. Rama memanggil pelayan untuk memesan anggur terbaik dan hidangan-hidangan yang dulu menjadi favorit mereka. Saat pelayan berbalik untuk mengambil order, Rama menangkap sesosok yang sangat dikenalnya mengenakan seragam pelayan. Hatinya berdebar saat dia menyadari bahwa itu adalah Marina. Marina bergerak lincah di antara meja, membawa baki yang penuh dengan hidangan lezat untuk tamu lain. Dia terlihat sangat berbeda dari wanita yang dulu Rama kenal, lelah namun tetap anggun. Saat matanya bertemu dengan mata Rama, ada semburat kejutan yang segera ia sembunyikan di balik senyum profesional. Rama, yang terkejut dan bingung, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya dari Eva. Eva, yang memperhatikan perubahan ekspresi Rama, menatapnya dengan tatapan inkuisitif. "Apa yang salah?" tanyanya lembut. Rama menggeleng, mencoba menemukan kata-kata yang tepat tanpa menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Dia berusaha keras untuk tetap fokus pada Eva dan percakapan mereka, tapi pikirannya terus kembali pada Marina yang kini sedang melayani meja lain, tampak berjuang untuk menyembunyikan kelelahannya. Saat hidangan mereka tiba, disajikan oleh pelayan lain, Rama tidak bisa tidak memperhatikan setiap detail kecil. Cara Marina berbicara dan tersenyum kepada tamu, cara dia bergerak mengelilingi ruangan, dan bagaimana dia sesekali mengusap punggungnya, tanda kelelahan atau mungkin sesuatu yang lebih. Pemandangan itu menghantui Rama, membangkitkan perasaan campur aduk dari masa lalu yang dulu mereka bagi. Malam itu berlangsung dengan penuh kecanggungan bagi Rama. Makanan yang biasanya terasa lezat kali ini seperti kehilangan selera. Musik yang mengalun lembut di telinganya seakan hanya menambah bobot pada hati yang sudah berat. Setiap kali Marina lewat dekat meja mereka, Rama merasa ada beban tambahan yang harus dipikulnya, memperumit malam yang seharusnya menjadi perayaan baru dalam hidupnya bersama Eva. Saat Eva meminta diri ke toilet, suasana di restoran tampak semakin intens bagi Rama. Seorang diri, ia meneguk anggur merah yang tadi mereka pesan, berusaha menenangkan hati dan pikirannya yang kacau. Anggur itu menyisakan rasa pahit di mulutnya, menandai kebingungan emosional yang ia rasakan. Marina, dengan langkah yang berat dan wajah yang tampak memendam kesedihan, mendekati meja Rama. Dia menarik napas dalam, mencoba menyembunyikan kegelisahannya sebelum berbicara. "Rama," ucapnya dengan suara rendah, hampir tidak terdengar di atas suara musik dan percakapan di sekitar mereka. Rama menatapnya, matanya mencari jawaban atas pertanyaan yang belum sempat ia ajukan. "Aku ingin kamu tahu." Marina ragu sejenak, mengumpulkan keberanian, "Anak yang aku kandung ini adalah anakmu." Kata-kata itu jatuh di telinga Rama seperti bom. Wajahnya pucat, dan seketika itu juga, kekacauan emosi menderu dalam dirinya. Marina melanjutkan, "Aku tidak tahu sampai setelah kita selesai. Aku tidak berani memberitahumu lebih awal, takut akan bagaimana reaksimu." Rama merasa seperti tanah di bawahnya bergeser. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa dia tidak menyadari? Perasaan bersalah, kebingungan, dan keterkejutan bercampur menjadi satu. Marina, melihat kebingungan dalam mata Rama, menempatkan tangannya dengan lembut di atas meja, mencoba memberi kenyamanan. "Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu, Rama. Aku hanya pikir kamu harus tahu," katanya, suaranya penuh dengan ketulusan dan sedikit ketakutan. Rama hanya bisa mengangguk pelan. Pikirannya terasa penuh dan kosong dalam waktu yang sama. "Terima kasih telah memberitahuku." Akhirnya dia bisa berkata-kata. Marina memberikan senyum pahit dan kemudian kembali ke tugasnya, meninggalkan Rama dalam keheningan dan introspeksi yang mendalam. Sisa malam itu, makanan terasa hambar di mulut Rama. Dia berusaha memperlihatkan minat pada percakapan dengan Eva ketika dia kembali, tapi pikirannya terus melayang ke Marina dan berita yang baru saja dia terima. Eva, yang tajam dan peka, merasakan ada yang tidak beres. "Kamu tampak jauh hari ini," katanya, mencoba menembus tembok yang dibangun Rama secara tidak sadar. Rama menghela napas, berusaha mengumpulkan pikirannya. "Maafkan aku, malam ini banyak yang terjadi," jawabnya, mencoba menjaga ketenangan. Dia tahu bahwa malam itu dan banyak malam setelahnya akan dipenuhi dengan pertanyaan tentang masa depan, tanggung jawab, dan apa artinya menjadi ayah dalam keadaan seperti ini. Marina terus melayani pelanggan lain, tapi
Tapi tatapan matanya sesekali bertemu dengan Rama. Setiap pertemuan mata singkat itu seperti membawa Rama kembali ke realita, mengingatkannya bahwa hidupnya akan segera berubah secara drastis. Pemandangan Marina yang berjuang melayani tamu dengan perut yang semakin membesar membuat Rama merasa lebih terpukul. Malam itu, yang dimulai dengan harapan dan perayaan, kini berakhir dengan pertanyaan dan ketidakpastian tentang apa yang akan datang. Malam itu, setelah kembali ke apartemennya, Rama terbaring di tempat tidur, tapi tidur jauh dari jangkauannya. Pikirannya dipenuhi oleh kejutan yang Marina berikan padanya. Perasaan campur aduk membanjiri pikirannya. Dari keterkejutan menjadi ayah, kesedihan atas situasi Marina, dan rasa bersalah karena tidak ada di sana untuk dia dalam momen yang paling dibutuhkannya. Kehidupan yang selama ini dia jalani, yang tampak sempurna dari luar, sekarang terasa hampa dan tidak pasti. Marina dan anak yang belum lahir itu mendominasi setiap pemikiran. Lantai apartemennya yang biasanya memberi kenyamanan kini terasa asing. Dia berjalan bolak-balik, mencoba memproses segala informasi dan emosi yang mengalir deras. Akhirnya, dia meraih teleponnya, mengetik pesan kepada Marina beberapa kali, tetapi menghapusnya setiap kali sebelum mengirim. Kata-kata tampak tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Apakah dia harus mengambil tanggung jawab? Apakah dia siap menjadi ayah? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berkecamuk dalam benaknya. Pagi berikutnya, dengan mata yang sembab dan tubuh yang lelah, Rama memutuskan untuk mengunjungi Marina. Dia membeli sebuket bunga dan beberapa makanan yang dia tahu dulu Marina suka. Perjalanan menuju apartemen Marina terasa lebih lama dari biasanya. Setiap detik dalam perjalanan itu, Rama terus berpikir tentang apa yang akan dia katakan dan apa yang diharapkan dari pertemuan ini. Ketika Rama tiba, dia menghela napas dalam sebelum mengetuk pintu. Marina membuka pintu, terlihat terkejut tetapi juga lega melihat Rama. Apartemennya sederhana dan nyaman, dengan sentuhan pribadi yang membuatnya terasa hangat dan menyambut. Rama menawarkan bunga dan makanan, sebuah gestur kecil tapi penuh makna, mencoba menjembatani kesenjangan yang telah terbentuk antara mereka. Mereka duduk, pertama kali dalam ketidaknyamanan yang hening, lalu perlahan mulai berbicara. Rama secara terbuka mengungkapkan perasaannya, penyesalannya karena tidak ada untuk Marina, dan kekhawatirannya tentang masa depan. Marina mendengarkan dengan hati yang terbuka, air matanya sesekali jatuh, terharu oleh kejujuran dan kerentanan Rama. Dia juga berbicara tentang ketakutannya, harapannya, dan bagaimana kehamilan ini telah mengubah pandangannya tentang kehidupan dan cinta. Percakapan mereka berlangsung lama, kadang diwarnai dengan air mata, tapi juga tawa kecil saat mereka mengenang masa lalu yang lebih bahagia. Rama menemukan kenyamanan dalam kesederhanaan dan ketulusan Marina yang tidak dia temukan dimanapun sebelumnya. Mereka membahas kemungkinan masa depan bersama, tidak sebagai pasangan yang romantik, tetapi sebagai orang tua yang akan membagi tanggung jawab membesarkan anak ini. Rama perlahan mulai merasakan perubahan dalam dirinya, sebuah tekad untuk melakukan yang terbaik bagi Marina dan anak mereka. Dia menyadari bahwa meskipun jalan mereka mungkin berbeda dari yang dia bayangkan, masih ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan pemenuhan dalam peran barunya. Ketika dia meninggalkan apartemen Marina hari itu, dia merasa lebih berat tetapi juga lebih berharap daripada sebelumnya. Langkah-langkahnya yang pergi terasa lebih pasti, dipandu oleh visi masa depan yang baru dan tak terduga, namun penuh dengan potensi. Dalam hari-hari yang mengikuti pertemuan emosional mereka, Rama mengalami pergulatan batin yang mendalam. Kembalinya ke kantor dan tuntutan pekerjaannya sebagai seorang miliarder tidak lagi memberinya kepuasan seperti dulu. Gedanken tentang Marina dan anak yang akan lahir terus menghantuinya di setiap pertemuan, di setiap keputusan bisnis. Kehidupan mewah yang selama ini ia jalani tiba-tiba terasa kurang berarti, seolah-olah semua yang pernah ia kejar hanyalah bayang-bayang dari apa yang sebenarnya ia butuhkan. Rama mulai menyadari bahwa ia harus membuat perubahan substansial dalam hidupnya jika ia ingin menjadi ayah yang hadir dan mendukung. Keputusan pertamanya adalah untuk mengurangi jam kerjanya, sesuatu yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Ia juga memulai dialog dengan Eva, yang selama ini menjadi pendamping setianya di banyak acara sosial dan liburan mewah. Eva, meskipun terkejut, mencoba memahami keadaan Rama tetapi jelas terlihat terluka. Perbincangan mereka berlangsung panjang dan penuh emosi, di mana Rama menjelaskan bahwa prioritasnya telah berubah dan ia perlu waktu untuk mengevaluasi hidupnya. Eva, dengan berat hati, akhirnya memilih untuk berpisah,
menyadari bahwa hati Rama kini terbagi dan tidak lagi sama seperti dulu. Dengan kehidupan pribadinya yang sedang dalam proses transformasi besar, Rama memutuskan untuk lebih sering mengunjungi Marina. Setiap kunjungan bukan hanya tentang mempersiapkan kedatangan anak mereka, tapi juga menjadi kesempatan bagi keduanya untuk mengenal kembali satu sama lain dalam konteks baru ini. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk memilih barang-barang kebutuhan bayi, mendekorasi kamar bayi, dan menghadiri kelas prenatal bersama. Rama merasa setiap saat yang dihabiskan dengan Marina membuka lapisan baru dari dirinya yang sebelumnya tidak ia kenali. Marina, di sisi lain, perlahan-lahan membuka diri tentang harapannya dan ketakutannya sebagai calon ibu tunggal. Kehamilannya yang tidak direncanakan dan perubahan mendadak dalam hidupnya membawa banyak ketidakpastian. Tetapi kehadiran Rama memberinya kekuatan dan keyakinan bahwa mereka dapat melalui ini bersama. Ada momen-momen ketika mereka berdua hanya duduk di taman, menikmati keheningan sambil merenungkan masa depan yang akan datang. Hubungan Rama dan Marina mulai berkembang menjadi lebih dari sekadar persiapan untuk orang tua. Mereka berbagi rasa humor, kecemasan, dan bahkan kegembiraan kecil ketika merasakan tendangan bayi untuk pertama kalinya. Marina mengajarkan Rama tentang aspek-aspek kehamilan dan perawatan bayi yang sebelumnya ia tidak pernah ketahui. Sementara Rama membawa rasa petualangan dan stabilitas finansial yang memberi Marina ketenangan pikiran. Rama juga mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran ayah dalam kehidupan seorang anak. Ia membaca buku-buku tentang pengasuhan, berbicara dengan teman-temannya yang sudah memiliki anak, dan bahkan mengunjungi forum daring untuk ayah baru. Semua usaha ini bukan hanya untuk mempersiapkan diri menjadi ayah, tapi juga untuk membangun fondasi yang akan mendukung Marina dan anak mereka di masa yang akan datang. Dalam proses ini, Rama merasa bahwa ia sedang membangun kembali dirinya sendiri, tidak hanya sebagai seorang miliarder atau mantan suami, tapi sebagai manusia dengan tanggung jawab dan empati yang mendalam. Langkah demi langkah, ia dan Marina memperkuat ikatan mereka, siap untuk menyambut bab baru dalam hidup mereka yang penuh harapan dan cinta. Ketika kehamilan Marina memasuki trimester terakhir, persiapan untuk kedatangan bayi menjadi lebih intens. Rama dan Marina sering menghabiskan waktu bersama, mendiskusikan setiap detail tentang bagaimana mereka ingin mendidik dan merawat anak mereka. Hari-hari mereka diisi dengan kegiatan seperti memilih warna untuk kamar bayi, membeli baju bayi yang lucu, dan membaca buku tentang pengasuhan yang baik. Dalam salah satu sore yang hangat, Rama dan Marina mengunjungi toko perlengkapan bayi bersama-sama. Mereka berjalan berdampingan, melihat-lihat berbagai barang yang menarik. Marina, dengan mata yang berbinar, menunjuk ke sebuah ranjang bayi bergaya modern. Rama mendekat, memeriksa kualitas dan keamanannya, ingin memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka pilih adalah yang terbaik untuk bayi. Mereka berdiskusi, kadang berbeda pendapat, tapi selalu berusaha mencari titik temu. Rama terkejut dengan betapa seriusnya ia dalam hal ini, merasa bahwa setiap keputusan kecil adalah penting dan berarti. Kembali ke apartemen Marina, mereka menghabiskan waktu bersama-sama merakit furnitur untuk kamar bayi. Meskipun awalnya tampak seperti tugas yang berat, proses tersebut menjadi momen bonding yang berharga. Marina tertawa melihat Rama berjuang dengan instruksi perakitan, sementara Rama terpesona melihat bagaimana Marina begitu intuitif dalam memecahkan masalah praktis yang muncul. Pada malam yang tenang, mereka duduk di balkon apartemen Marina, menikmati secangkir teh dan berbicara tentang masa depan. Pembicaraan mereka serius namun penuh harapan. Marina mengungkapkan kekhawatirannya tentang menjadi ibu, sementara Rama berbicara tentang jenis ayah yang ingin ia jadi. Keduanya sepakat bahwa mereka ingin memberikan contoh yang baik untuk anak mereka, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ketika minggu-minggu berlalu, kedekatan mereka terasa semakin kuat. Rama merasakan transformasi dalam dirinya. Jika dulu kehidupannya dipenuhi dengan pertemuan bisnis dan perjalanan sosial, sekarang ia lebih memilih kesederhanaan dan keintiman yang ditawarkan oleh hubungan barunya dengan Marina. Dia merasa seolah-olah ia sedang mendapatkan kesempatan kedua untuk melakukan hal yang benar. Suatu hari, ketika mereka menghadiri kelas prenatal bersama, Rama merasa terharu melihat Marina berinteraksi dengan ibu-ibu lainnya. Dia mengamati bagaimana Marina dengan cepat membentuk ikatan, berbagi pengalaman dan harapan. Kehadiran Rama di sana, sebagai calon ayah yang peduli dan terlibat, juga tidak luput dari perhatian. Pasangan lain menghampiri mereka, memuji keterlibatan Rama dan bertanya tentang persiapan mereka. Rama, yang biasanya lebih terbiasa berbicara di rapat bisnis,
menemukan kesenangan dalam membagikan ceritanya tentang belajar menjadi ayah, merasa bangga dan terinspirasi oleh peran barunya. Setiap malam, sebelum tidur, Rama dan Marina akan berbicara melalui telepon jika tidak bersama, memastikan bahwa keduanya merasa didukung dan dicintai. Mereka membicarakan segala hal, dari hal-hal kecil tentang hari mereka hingga perasaan dan ketakutan mereka. Komunikasi yang terbuka dan jujur ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk hubungan mereka, tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai teman yang saling percaya dan mendukung satu sama lain dalam setiap tantangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rama dan Marina berkembang menjadi kisah tentang pengampunan, pertumbuhan pribadi, dan kekuatan cinta yang paling tidak terduga. Setiap langkah yang mereka ambil bersama tidak hanya membawa mereka lebih dekat sebagai keluarga tetapi juga membantu mereka menyembuhkan luka-luka lama, membuka pintu menuju masa depan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan bagi mereka semua. Ketika tiba saatnya Marina melahirkan, kegugupan dan kegembiraan bercampur menjadi satu di hati Rama. Ia telah mendampingi Marina ke setiap janji dokter, mendengarkan dengan saksama tentang perkembangan kehamilan, dan sekarang, momen yang telah mereka nantikan akhirnya tiba. Mereka pergi ke rumah sakit bersama, tangan mereka saling menggenggam, saling memberikan kekuatan. Di ruang persalinan, suasana tegang namun penuh harap. Rama berada di sisi Marina, memberikan dukungan moral dan fisik. Setiap dorongan yang Marina lakukan, Rama merasakan seolah ia juga berjuang bersamanya. Ketika suara tangisan bayi pertama kali mengudara, emosi yang terpendam pecah, kegembiraan, lega, dan cinta yang tak terhingga mengalir dalam hati mereka berdua. Saat dokter memberikan bayi mereka yang baru lahir ke tangan Marina, air mata kebahagiaan mengalir di pipi keduanya. Rama, dengan hati yang berdebar, memandang ke dalam mata anaknya untuk pertama kali. Di situ, dalam tatapan polos itu, ia melihat sebuah awal baru, sebuah janji untuk masa depan yang lebih baik. Anak ini, simbol dari cinta mereka yang telah melewati banyak badai, kini menjadi pusat dari dunia mereka. Dalam hari-hari yang mengikuti, Rama dan Marina berbagi tugas merawat bayi dengan penuh kasih. Mereka menghabiskan malam tanpa tidur, mengganti popok, dan menghibur tangisan bayi di tengah malam. Rama, meskipun lelah, merasa ada kepuasan yang mendalam dalam perannya yang baru. Dia belajar dengan cepat, dari cara memegang bayi dengan benar hingga membuatnya tertidur, dan setiap tugas kecil ini menambah ikatan antara dia dan Marina. Di rumah Marina, mereka mengatur ruangan agar sesuai untuk kebutuhan bayi. Rama menyempatkan waktu untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sempurna, dari suhu ruangan hingga kelembapan udara. Marina, melihat usaha Rama, merasa terharu dan lebih yakin bahwa mereka dapat melakukan ini bersama. Dukungan Rama tidak hanya membuatnya merasa dicintai tetapi juga memberinya kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan perannya yang baru sebagai ibu. Seiring waktu, ketika bayi mereka mulai tumbuh, Marina dan Rama mulai mendiskusikan masa depan dengan lebih serius. Mereka tahu bahwa mereka tidak ingin bersama hanya karena anak mereka, tetapi juga karena mereka telah menemukan kembali rasa hormat dan cinta satu sama lain dalam proses ini. Mereka memutuskan untuk tidak kembali sebagai pasangan romantis tetapi sebagai partner dalam membesarkan anak mereka. Pada satu sore yang tenang, Rama mengajak Marina dan bayi mereka berjalan-jalan di taman. Di sana, di bawah sinar matahari yang hangat, dengan suara anak-anak bermain di kejauhan, Rama dan Marina berbicara tentang rencana mereka untuk masa depan, tentang bagaimana mereka akan mendidik anak mereka dengan nilai-nilai yang baik dan memberinya semua cinta yang mereka miliki. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka akan dipenuhi dengan tantangan, tetapi mereka juga tahu bahwa dengan berbagi tanggung jawab, mereka dapat mengatasi apapun yang datang. Kisah Rama dan Marina adalah bukti bahwa kehidupan kadang-kadang membawa kita ke jalan yang tak terduga. Mereka belajar bahwa apa yang dimulai dengan kejutan dan tantangan dapat berkembang menjadi hubungan yang mendalam dan penuh kasih. Mereka menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, dengan kesabaran, pemahaman, dan kerja keras, kita dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang baru. Beberapa tahun telah berlalu sejak Marina melahirkan anak mereka, dan dalam waktu itu, kehidupan Rama dan Marina mengalami banyak perubahan, tetapi selalu dengan satu konsistensi, cinta dan komitmen mereka terhadap anak mereka, Arya. Mereka tidak bersatu kembali sebagai pasangan romantis, namun mereka telah berhasil membangun dan memelihara sebuah dinamika keluarga yang hangat dan mendukung, suatu bentuk keluarga yang tidak konvensional namun sangat penuh kasih. Rama, yang dulunya hampir seluruh waktunya tersita oleh dunia bisnis,
kini menemukan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dia telah mengurangi jam kerjanya secara signifikan, memberikan prioritas kepada waktu yang dihabiskan bersama Arya. Dia sering terlihat mengantar dan menjemput Arya dari sekolah, menghadiri acara-acara sekolah, dan menghabiskan sore-sore bermain di taman. Bagi Rama, menjadi ayah tidak hanya sebuah peran, tetapi juga sebuah perjalanan yang terus mengajarkannya tentang kasih sayang, kesabaran, dan kerendahan hati. Marina, di sisi lain, telah menemukan kembali pasionnya dalam seni dan sekarang berprofesi sebagai guru seni di sekolah lokal. Seni yang pernah memberinya suaka dan ekspresi di masa muda kini menjadi alatnya untuk menginspirasi generasi muda. Dia juga menemukan kekuatan dalam kemandirian dan sering mengadakan workshop dan pameran seni yang tidak hanya menunjukkan karyanya tetapi juga menggalang dukungan untuk berbagai kegiatan sosial. Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, dengan cinta pada seni yang mungkin diwarisi dari ibunya dan kemampuan analitis yang mungkin diturunkan dari ayahnya. Dia adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia Rama dan Marina, membawa mereka bersama dalam semua acara penting dan perayaan, menyatukan mereka dengan tujuan bersama untuk memberikan yang terbaik untuknya. Pada suatu hari yang cerah, Rama dan Marina mengadakan pesta ulang tahun Arya di taman kota, di mana keluarga dan teman-teman dekat mereka berkumpul untuk merayakan. Di antara tawa anak-anak yang berlarian dan musik yang mengalun lembut, mereka berdua duduk sejenak, menikmati pemandangan dan berbagi senyum yang penuh pengertian. Dalam keheningan itu, mereka tidak perlu banyak bicara untuk mengetahui bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Rama dan Marina tidak hanya berhasil sebagai co-parents tetapi juga sebagai teman baik. Mereka sering mendiskusikan rencana-rencana masa depan, berbagi kekhawatiran atau pencapaian Arya, dan terus mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka belajar bahwa meski cinta tidak selalu berbentuk pernikahan, itu bisa tetap kuat dan berdampak dalam bentuk lain. Kisah Rama dan Marina adalah bukti bahwa kehidupan kadang-kadang memberi kita pelajaran yang tidak kita duga. Mereka telah menunjukkan bahwa dengan kesabaran, pemahaman, dan kerelaan untuk menyesuaikan, kita bisa menemukan cara baru untuk bahagia. Kisah mereka bukan hanya tentang jatuh cinta atau pecahnya sebuah pernikahan tetapi tentang keberanian untuk menghadapi takdir, memperbaiki kesalahan, dan terutama, kemampuan untuk memberikan cinta tanpa syarat. Ini adalah pelajaran bahwa dalam kehidupan, terkadang, akhir yang tidak kita duga bisa menjadi awal baru yang lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.